Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elijah Rahmawati dari kelas B Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan bab tentang sholat. Bahasa Arabnya sholat yaitu as-sholah, as-sholawat. Bentuk tidak bakunya yaitu sholat, sholat, salawat. Merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah dan berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat tertentu. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Perintah mendirikan sholat dikenal sejak Nabi Ibrahim dalam suatu pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Ismail yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiya, yang artinya, dan Nabi Ismail menyuruh umatnya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surat Maryam ayat 55. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum diutus menjadi nabi sudah mengerjakan sholat 2 rakaat tiap pagi dan sore. Jadi perintah sholat sudah ada sejak lama. Sholat adalah tiang agama, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis Baihaqi. Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga. Penyangga di sini dimaksudkan agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Begitu juga dengan Islam. Dalam hadis di atas dikemukakan bahwa penyangga atau penopang agama Islam di sini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia telah menguatkan kekokohan agamanya. Hukum sholat dikategorikan menjadi sebagai berikut. Fardu. Sholat fardu ialah sholat yang diwajibkan atau mengerjakannya. Sholat fardu terbagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain dan langsung berkaitan dengan dirinya, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang tidak langsung berkaitan dengan dirinya sendiri. Kewajiban ini menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Jika tidak ada, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat berjamaah, sholat jenazah.
Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau disunahkan, akan tetapi tidak diwajibkan. Syarat-syarat sholat. Syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menunaikan sholat, yaitu beragama Islam, sudah balik, laki-laki sudah berumur 15 tahun dan perempuan sudah berumur 15 tahun. Akan tetapi, anak kecil itu hendak diperintahkan untuk melaksanakan sholat sejak berumur 7 tahun dan sholatnya itu sunnah baginya. 3. Berakal sehat. Orang gila tidak berkewajiban untuk sholat. 4. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 5. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 6. Menghadap kiblat. 7. Mengetahui waktu sholat. 8. Mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. 9. Menutup aurat dengan menggunakan kain yang tidak tembus pandang. Aurat untuk laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Rukun sholat. Rukun sholat adalah perbuatan atau perkataan yang harus dikerjakan. Jika salah satu rukun tidak dikerjakan, maka sholatnya dianggap tidak sah secara syar'i. Ada 13 rukun sholat, yaitu niat adalah mengajak di dalam hati untuk melaksanakan sholat. 2. Berdiri bagi yang mampu. Bila tidak sanggup berdiri, maka sholat dapat dilakukan dengan duduk. Apabila duduk tidak sanggup, dapat dilakukan dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumaninah. Yang keenam, ittidal dan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13, tertib, yaitu berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Hakikat ibadah sholat yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan syarat sahnya sholat dan rukun sholat. Jika tidak sesuai dengan rukun sholat dan syarat sahnya sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah secara syar'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.